Cuman planning saya setelah pulang dari Jepang, planning yang paling matang trading saham. Gila gak sih trading saham? Afiliator sudah. Tapi ini beda, afiliator mah beda lagi, itu mah ilegal soalnya. Apa namanya? Aplikasinya. Kalau ini saham kan di Indonesia itu emang legal. Banyak banget kan aplikasi saham tuh. Kayak modelnya iPod, Indo Premier, iPod tuh. Atau Ajaib. Itu salah satunya lah. Salah dua berarti ya. iPod sama Ajaib. Itu sih saya yang paling saya seriusin untuk pulang dari Indonesia nanti. Saya mungkin orang tua pengen nanam bawang juga, bawang merah, mungkin bisa jadi juga jadi petani bawang. Oke lah, petani bawang kita sih, petani bawang bodo amat sih, yang penting cuannya gede aja gitu. Bodo amat dengan kata-kata petani bawang, gila sih, lucu banget ya petani bawang. Itu mah cita-cita orang tua sih, pengen banget nanam bawang. Semoga aja bisa terwujud sih. Semoga saja terwujud petani bawang. Nggak salah juga sih kan, keren juga ya pulang dari Jepang jadi petani bawang plus jadi trader saham, gila sih. Ya itulah, mungkin pengen banget sih, pasti sih langkah pertama sih setelah pulang dari Indonesia pasti itu sih, jadi investor saham, trader saham. Banyak juga orang terkenal Indonesia yang di saham, salah satunya Sandiaga Uno, Bapak Sandiaga Uno, sekarang menteri apa dia, menteri perekonomian ya, Bapak Sandiaga Uno, perekonomian mungkin itu salah satu yang terkenal, Bapak Sandiaga Uno. Ya, emang saham itu emang legal, bukan ilegal, nggak kayak yang tadi itu, yang afiliator itu mah binary option, salah satunya tuh binomo, quartek, dan lain-lain lah yang kayak gitu. Kalau dikatain judi ya mungkin emang bisa jadi judi juga, emang sistemnya itu kayak gini tuh. Saya tuh kan beli saham, beli barang lah ibaratnya, beli apa ya, gini berarti yang paling enak, beli snalpot nih, jadi ngomong ini nggak apa-apa lah, biar ngasih tahu juga lah tentang dunia investasi, biar nggak ada yang ketipu. Pasti banyak banget sih itu kemarin afiliator yang ketipu lah, nggak tahu karena nggak tahu apa mungkin nggak mau cari tahu, mungkin juga ya. Ini contohnya gini, kalau binary option tuh kayak gini sistemnya tuh. Oh ya, pakai pemain bola aja ya. Binary option tuh kayak gini, saya yang main bola, yang main ibaratnya dia tidak main, cuman nonton doang, cuman nebak yang menang siapa, yang kalah siapa, gitu aja sistem binary option tuh. Ibaratnya yang sebenarnya kan yang main kan kita, yang nentuin bisa menang apa kalah kan ya. Kalau orang binary option kan penonton ibaratnya. Ya itu sih salah satunya yang bikin binary option jadi judi tuh. Emang dia nggak ada ketentuan buat naik turunnya saham, itu nggak ada. Benar-benar kita cuman analisis, ibaratnya candlestick naik atau turun kayak gitu doang udah. Nggak ada peranan kita buat beli barang yang kita beli itu, ibaratnya nggak main di situ lah. Kalau main bola tuh orang binary option tuh, kalau dikatakan trading ya bukan trading juga. Orang dia trading kan dari bahasa Inggris ya, artinya perdagangan ya kalau nggak salah. Trading tuh yang nggak ada dagangnya dia di situ, perannya cuman ibaratnya cuman jadi penonton,
yang lihat orang lagi jual dan beli barangnya bakalan naik apa turun, udah sebatas itu. Oke lah, balik next lah. Kenapa jadi ngomongin investasi saham, kripto trading ya, tapi nggak apa-apa buat pengetahuan untuk kalian sih. Masa depan, gila sih kalau udah masa depan tuh stuck banget ya ngomong masa depan tuh. Jelas sih yang jelas pasti saya dari kemarin sampai hari ini juga udah jauh banget pikiran, udah sangat mempersiapkan sih. Nah, semoga saja yang di atas Allah ngasih jalan yang terbaik lah buat saya. Nah, mungkin kalau nggak ngasih jalan terbaik juga ya udah, namanya hidup ibaratnya naik turun, wajar saja sih selama kita masih bisa, selama kita berusaha. Kecuali kita tidak ngapa-ngapain ya, tidak ada planning apa, tiba-tiba di masa depan pengen jadi apa, kayaknya sulit banget sih itu. Fuck lah kalau kayak gitu mah kayak nggak mungkin lah tidak ngapa-ngapain. Kecuali kalau punya harta warisan dari orang tua mungkin bisa lah nggak ngapa-ngapain. Itu juga nggak mungkin juga punya harta warisan dari orang tua nggak ngapa-ngapain, ibaratnya tuh pasti cepat habis juga lah, uangnya juga, materinya juga. Kalau nggak ngapa-ngapain, nggak ada belajar apa gitu, cuman tahunya dapat warisan aja udah, yang ada ya cepat habis juga sih. Oke, masa depan ya yang paling dekat aja dulu ya. Tadi terlalu jauh sih tadi pasangan kerjaan setelah di Jepang, terlalu jauh sih. Mungkin ini aja, ini kan 1,5 tahun lagi ya saya pulang Desember 2023. Sebelum Desember 2023 mau ngapain saja. Sebelum Desember 23 yang pasti harus udah punya N4 itu. Tujuan saya N4 doang loh, gila. Orang-orang tujuannya N2, N1. Rendah banget saya. N4 aja kemarin kagak lolos kan ya. Udah denger kan tadi ceritanya sebelumnya tuh. N4 gak lolos, padahal saya di Indonesia belajar bahasa Jepang 1 tahun lebih. Gila, di Jepang udah 1 tahun juga kagak lolos N4. Oh, tahu lah. Emang serius, paling susah itu saya tuh, ingatan saya tuh lupaan serius. Bahkan udah apal nih, mengucap aja lupa serius. Faktor paling berat saya sih kalau bahasa Jepang tuh, hafalan saya itu emang benar-benar susah sih dari dulu sih, dari SD mungkin. Kalau masalah hafal-hafalan dan matematika itu pasti nih jauh banget, saya udah nyerah. Saya bukan nyerah sih, kalau hafal-hafalan masih bisa saya usahain. Kalau matematika ya udah segitu aja. Kalau matematika juga yang penting kan itu doang kan, matematika tambah-tambahan, ibaratnya buat ngitung duit ngerti, buat bagi duit juga ngerti, udah sebatas itu. Nggak usah belajar yang jauh-jauh kayak akar-akaran, kayaknya saya nggak nyampe situ lah, nggak kepake juga ilmunya buat saya. Kalau akar-akaran mah, akar-akaran kos, sin, tang jepit mungkin. Oh gila, ngomongin apa ini, apa lagi. Oh iya, tadi 1,5 tahun yang akan datang ya, N4 paling pertama sih. Mungkin nabung juga pasti, buat persiapan modal, buat beli sawah juga mungkin. Pastikan sih beli sih, orang tua soalnya suruh beli sawah dulu sih. Udah, yang penting kamu beli sawah aja dulu, udah yang dibilangin orang tua itu sih. Kalau rumah sih bener-bener gak mikirin sama sekali saya, serius asli. Orang tua pun juga bilang gitu, kalau rumah mantar aja, soalnya kalau udah di Indonesia udah kerja yang enak lah ibaratnya, udah
udah penghasilan yang cukup lah, ibaratnya buat rumah. Yang penting tuh ada barang yang bisa menghasilkan sesuatu lah, return lah, ibaratnya ada cuannya. Kalau rumah kan otomatis udah rumah mah barang mati udah, ibaratnya tuh gak ada yang dihasilkan dari rumah. Apa yang dihasilkan dari rumah? Nggak ada. Bahkan mungkin lebih boros lagi kalau punya rumah, malah yang ada pengeluaran kan, kayak buat bayar listrik ya, perawatan rumah juga kan. Oke, balik lagi 1,5 tahun yang akan datang. Ini mah ngomongin target ya, bukan masa depan ya. Target juga buat masa depan juga sih ya. 1,5 tahun nabung. Oke, nabung udah. Apalagi 1,5 tahun Jepang, mungkin banyakin foto mungkin ya. Sampai hari ini saya belum ke Tokyo loh, kayaknya pengalaman dan foto loh, belum nyampe Tokyo saya deh 1,5 tahun. Emang jauh banget Tokyo tuh, kalau naik bis tuh 6 jaman kalau nggak salah, 6 jaman. Emang lumayan jauh, tapi harus ke Tokyo sih. Sebelum 3 tahun tuh harus ke Tokyo. Saya kayaknya belum Jepang lah kalau belum Tokyo tuh, pasti sih itu belum Jepang. Kayak ibaratnya kalau main orang luar negeri main ke Indonesia belum ke Jakarta atau ke Bali tuh, belum di Indonesia udah gitu. Kita pasti pengen ke Tokyo. Apalagi 1,5 tahun yang akan datang. Barang-barang, kepingin barang-barang nggak ada. Barang-barang udah cukup. HP ini aja, ini HP dari sampai saya ini. HP sampai saya beli second, dibeli lagi saya second, triple second saya HP ini. Gila. Tapi ya bersyukur lah. Saya iPhone XR ini berapa ya, 3,5 waktu beli tuh sama sampai saya senior. 3,5 berarti 4 jutaan mungkin, lumayan lah. Kayaknya nyampe Indonesia nggak mungkin upgrade sih HP, udah cukup lah. Nggak terlalu penting juga sih HP, yang penting udah ada juga. Bahkan HP yang dari Indonesia dulu Realme masih ada juga, ada di kamar. Sekarang ini lagi di luar, itu juga masih bisa dipakai. Bahkan HP itu buat WhatsApp, yang HP itu yang ini cuma buat lihat Instagram, TikTok, Mobile Legends juga nggak, jarang main lagi, udah buang-buang waktu lah. Udah sosmed, udah habisin waktu di sosmed, mau main Mobile Legends lagi. Gila, mau ngapain main Mobile Legends lagi, kayak mau jadi pro player aja. 26 menit udah ngomong ngalor gitu masa depan. Ngomong 1,5 tahun, 1,5 tahun lagi yang akan datang. Mungkin panjangin rambut segini, mungkin sampai pantat mungkin, ya tahu lah. Tapi pengen panjang lagi sih. Ini kemarin habis cukur di salon di Jepang, nggak sesuai ekspektasi, terlalu pendek ini. Ininya juga terlalu atas ya. Aku lumayan lah, murah, cuman 2000 itu berarti berapa, 200 ribuan lah. Murah sih untuk ukuran di Jepang. 2000 itu cukur. Biasanya tuh standarnya tuh 3 ribuan cukur doang tuh. Di Jepang 2000 tuh, 200 ribu nggak tuh. Di Indonesia 10 ribu lah. Indonesia paling sekarang 15 ribuan ya mungkin ya. Mahal ya, emang cukup mahal sih Jepang biaya hidupnya. Tapi worth it juga sih sama gajinya, walaupun biaya hidupnya mahal juga. Worth it enggak ya? Worth it lah.
ketimbang saya dulu kerja di Brebes. Gila, Brebes gajinya 1.600.000 dulu waktu di Brebes. Benar-benar gajian nyampe bulan depan, sebelum gajian habis gajian lagi, udah segitu doang, udah nggak dapat apa-apa. Saya 1 tahun di Brebes di Adidas dulu, kerja di pabrik Adidas, PT Bintang Indokarya Gemilang. Masih apa loh nama PT-nya. Tapi enak banget sih itu waktu di itu, kerjanya mekanik, kerjanya cuma tidur doang, apalagi kalau si malam tidur udah gantian sama temen buat jaga mesin. Enak banget sih itu. Tapi kalau gimana, enak walaupun enak di situ juga nggak jadi apa-apa juga kalau lama di situ juga. Oke, balik lagi lah 1,5 tahun yang akan datang. 1,5 tahun akan datang, pulang ke Indonesia pasti dong. Masa mau nyampe mau di sini Jepang selamanya, kemau lah. Oke, itu pasti saya udah kangen sih sama mama saya. Setahun, udah 8 tahun gak ketemu. Berarti kalau saya pulang 10 tahun. Gila, 10 tahun gak ketemu sama mama loh. Itu setara 10 tahun itu SD 6 tahun lulus SD, SMP 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun lulus SMP, sampai SMA kelas 1. Gila, orang tua saya di Arab, terakhir ketemu dari SD sampai kelas 1 SMA tuh. Gila nggak tuh? Gila sih itu. Sampai SMA nggak ketemu saya. Emang sih berat sih, tapi lumayan berat banget sih nggak ketemu orang tua. Bakal nggak ketemu orang tua 10 tahun. Jalanin lah. Emang ini kali yang ditakdirin di keluarga saya, dan itu salah satu yang membuat saya harus secepatnya biar di masa akan datang, mungkin anak saya, mungkin kalau nikah, mungkin kalau masih hidup, mungkin salah satunya itu sih, mikirin biar nanti bisa stay terus sama keluarga, tidak jauh sama anak-anak. Pengennya tuh udah deket sama anak-anak gitu, gak mau jauh lah kayak saat ini yang saya rasakan. Sepuluh tahun I'm happy. Gak tahu sih apa yang dilihat dari kalian. Apa saya happy? Tahu dah. Apa kata kalian aja. Ini saya bersyukur sih punya mama, bisa nyokolain kakak saya sampai lulus kuliah kebidanan. Bahkan saya dulu juga ditawarin suruh kuliah, cuman saya nggak mau, bener-bener nggak mau. Pengen sih kuliah dulu, cuman nggak mau gara-gara salah satu faktornya itu, biar orang tua nggak lama di negara orang. Ternyata sama aja, sampai saya nyampe di sini di Jepang, orang tua juga belum pulang juga. Kalau kayak gitu nggak dari aja dulu aja, kalau kuliah ya mungkin ya. Tapi lah, itulah salah satu yang saya, keputusan yang saya ambil ya. Nggak nyesel juga nggak kuliah. Ya mungkin nggak dapat ijazah kuliah, fuck man, gak penting juga sih itu. Yang penting mah sebenarnya tuh pengalaman, ketemu sama orang, dapat ilmunya, itu sih yang pengen banget dulu tuh kuliah tuh, yang pengen saya cari tuh itu.
tapi alhamdulillah bisa belajar di luar, bisa dapat pengalaman juga nggak kuliah. Bahkan mungkin kalau saya kuliah nyampe sini tidak ya. Mungkin ini kan kalau udah kuliah mungkin saya udah lulus nih, nyampe sini tidak. Mungkin saya lagi kerja di mana gitu, di kantor mana, mungkin bisa jadi juga saya pengangguran juga habis kuliah. Enggak, bisa jadi juga. Jalanin aja apa yang hari ini sudah, apa yang lalu sudah saya putuskan, jalanin aja sampai hari ini. Semua orang punya ceritanya masing-masing. Mungkin setiap keputusan tuh pasti ya ada efek samping setiap keputusan, ya baik buruk ataupun bagus, pasti ada efek sampingnya kalau mengambil keputusan. Dan salah satu efek samping dari keputusan yang saya ambil dulu nggak kuliah, ya mungkin efek bagus kan, mungkin di sini di Jepang nggak juga sih kayaknya. Efek bagus apa? Nggak juga sih. Di sini cuman kayak gini tuh, tempatnya pegunungan, tapi bersyukurlah. Oke, sampai situ saja. Mungkin minggu depan saya akan ngomong ngarang lagi. Oke, terima kasih, bye.